Halo, saya Siti Zahara. Halo, saya Aisyah Maharani. Saya Syirka Leviani. Saya Aisyah Oktarina. Dan saya Vela Salsabila. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing the green. And I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me, they're seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. Medium grain rice. Medium grain rice merupakan beras berbiji berukuran sedang dan mengandung pati. Beras jenis ini memiliki tekstur yang lembut, cenderung menggumpal dan mengembang setelah dimasak. Medium grain rice memiliki warna seperti putih tulang, tidak terlalu cerah. Beras jenis medium grain ini memiliki karakteristik bentuk yang sedang, tidak terlalu panjang dan tidak juga pendek. Medium grain rice memiliki panjang dengan ukuran 0,8 cm. Medium grain rice memiliki lebar dengan ukuran 0,2 cm. Medium grain rice memiliki tebal dengan ukuran 0,1 cm. Ambil 50 gram beras secara acak dan letakkan di atas kertas putih. Selanjutnya, pisahkan semua benda asing yang terdapat di dalam beras. Setelah dipisahkan, timbang benda asing tersebut. Jadi, kami anggap benda asing yang terdapat pada beras tersebut sebanyak 0%, sehingga beras yang kami gunakan termasuk ke dalam beras premium. Yang ketiga yaitu menentukan butir rusak. Langkah yang pertama adalah ambil 50 gram bahan pangan yang bebas dari kotoran atau benda asing. Kemudian letakkan di atas kertas putih. Langkah yang kedua, pisahkan semua biji yang rusak, yaitu pecah, hancur, berlubang, berjamur, berkerut, biji warna lain, dan bentuk yang tidak normal. Kemudian kita timbang beratnya. Yang pertama, kita timbang berat beras yang rusak. Lalu kita timbang berat beras yang tidak rusak atau sisa beras yang tadi. Dan inilah hasilnya, sisa berasnya yaitu 47,5 gram dan beras rusaknya 2,5 gram. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk persentase terhadap berat total awal. Di sini kita bisa melihat rumusnya. Jadi diketahui berat awalnya 50 gram, berat beras rusaknya 2,5 gram, jadi persentasenya yaitu 2,5 per 50 dikali 100%, jadi hasilnya 5%. Jadi persentase terhadap berat total awal yaitu 5%. Kita bisa melihat di persyaratan mutu SNI di mana butir kuning atau rusak maksimalnya yaitu 5%, dan 5% ini termasuk kelas mutu yang ketiga. Ambil 50 gram medium grain rice. Setelah itu letakkan di atas kertas putih dan pisahkan dari butir beras yang patah. Jadi setelah kami timbang beras yang patah yaitu 20% dari berat total awalnya yaitu 50 gram. Jadi beras yang kami amati ini termasuk ke dalam golongan kelas mutu 1. Berikut alat dan bahan yang diperlukan. Jadi langkah yang pertama itu ambil 5 butir beras, lalu hitung panjang, lebar maupun tebal dari kelima butir beras tersebut menggunakan penggaris. Langkah yang selanjutnya yaitu masukkan air ke dalam wadah yang sudah berisi 5 butir beras, lalu nyalakan kompor. Ukur
Ukur suhu air sebesar 80 derajat Celcius menggunakan termometer, lalu tunggu air hingga mendidih kurang lebih selama 20 menit. Jika sudah, langkah yang selanjutnya yaitu ukur kembali panjang, lebar, maupun tebal dari beras dengan menggunakan penggaris, lalu nyatakan dalam bentuk rasio. Nah, langkah yang terakhir yaitu menyatakan dalam bentuk rasio. Jadi, ini merupakan data dari perhitungan panjang, lebar, maupun tebal dari beras 1 sampai beras kelima, baik itu sebelum direndam dalam suhu 80 derajat Celcius dan juga sesudah direndam dalam suhu 80 derajat Celcius. Didapatkanlah hasil rasio pengembangan baik itu panjang maupun lebar dari masing-masing butir beras pertama sampai dengan butir beras kelima dengan memasukkan rumus dari rasio pengembang yang panjang, yaitu rumusnya panjang bahan setelah dimasak dibagi dengan panjang bahan awal, sedangkan untuk yang lebar itu lebar bahan setelah dimasak dibagi dengan lebar bahan awal. Dan ini adalah hasil terakhir, yaitu menentukan rasio pengembangan dari tebal beras, baik itu dari butir pertama sampai butir kelima, menggunakan rumus yang sama juga seperti sebelumnya, dan ini juga merupakan hasil dari perhitungannya. Pertama-tama ambil beras dan timbang hingga mencapai 10 gram. Setelah itu, masukkan 100 ml air ke dalam panci dan tunggu hingga suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Setelah suhunya sudah mencapai 80 derajat Celcius, masukkan beras yang telah kita timbang tadi dan tunggu hingga kurang lebih 20 menit. Lalu setelah mencapai 20 menit, ambil panci yang berisi beras dan tiriskan. Jangan lupa keringkan beras menggunakan tisu. Setelah beras dirasa kering, timbang kembali beras yang sudah kita rendam dengan air tersebut dan beratnya bertambah menjadi 21 gram.